Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat memulai pelajaran tetapi dengan sistem daring ya. Jadi sebenarnya materi untuk prakarya itu hanya tinggal satu bab 5 saja, yaitu pengolahan hasil samping dari produk serealia. Tetapi karena kemarin melihat hasil dari PTS itu banyak sekali yang sepertinya belum begitu paham, sehingga pertemuan kita yang pertama kita ulangi dulu yang bab 4 kemarin, yaitu pengolahan setengah jadi bahan makanan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan, cuman mungkin ada yang nggak masuk atau apa ya, sehingga saya hari ini mengulangi lagi untuk yang bab 4, baru selanjutnya nanti kita masuk ke bab terakhir dari semester genap ini ya. Yang pertama, kita dari bab 4 kemarin kita harus paham pengertian dari pengolahan bahan pangan ya. Jadi kata kuncinya ada pengolahan bahan pangan, serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan ya. Kita awali dari pengolahan. Apa sih pengolahan bahan makanan itu? Nah, pengolahan makanan sendiri itu adalah proses atau kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi, dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas ya. Yang pertama meningkatkan kualitas sehingga akan memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Tujuan yang kedua adalah menambah masa simpan dari pangan yang kita. Serealia adalah golongan tumbuhan jenis padi-padian dan juga rumput-rumputan yang menghasilkan biji atau bulir yang mengandung karbohidrat ya. Kemudian kalau umbi-umbian adalah bagian tanaman yang mengalami perubahan ukuran, baik itu pada akar, batang, maupun kombinasinya dengan kandungan karbohidrat yang tinggi ya. Jadi juga mengandung karbohidrat. Setelah itu yang ketiga, kacang-kacangan itu adalah golongan tanaman yang menghasilkan biji tetapi ukurannya lebih besar daripada kelompok serealia ya. Kemudian kandungan dari kacang-kacangan itu yang paling utama adalah kandungan protein. Jadi ada 3 golongan yang harus kita pahami. Yang pertama serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Serealia contohnya adalah padi dengan produk atau olahan setengah jadinya adalah beras dan juga tepung beras. Kemudian ada lagi misalkan gandum. Nah, gandum ini menghasilkan olahan setengah jadi berupa tepung terigu. Kemudian untuk contoh dari umbi-umbian itu seperti singkong. Nah, singkong itu hasil atau produk olahan setengah jadinya adalah tepung tapioka. Kemudian kalau kacang-kacangan itu ada banyak, misalkan produk dari kacang-kacangan misalkan ada kedelai, ada kacang tanah. Nah, itu termasuk produk setengah jadi dari golongan kacang-kacangan. Untuk olahan setengah jadi ini dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dan ukurannya ya. Jadi yang pertama adalah olahan setengah jadi yang bentuknya tipis, baik tebal maupun tipis. Contohnya seperti gaplek, seperti kerupuk rengginang, seperti emping gelinjo. Kemudian yang kedua itu bentuknya adalah butiran
besar atau butiran kasar. Nah, contohnya adalah berupa biji, misalkan kayak jagung, seperti jagung biji itu ya, kemudian biji kedelai, kemudian biji kacang hijau. Nah, seperti itu adalah butiran yang besar atau kasar. Kemudian yang ketiga itu berupa butiran halus. Nah, jadi lembut atau halus. Contohnya adalah tepung-tepungan ya, misalkan ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, tepung gandum, dan lain-lain. Nah, ini dibagi menjadi tiga ya, pipih, tebal atau tipis, kemudian butiran kasar, kemudian butiran halus. Yang perlu diperhatikan dalam pengolahan bahan makanan adalah kandungan gizinya, di mana gizi tersebut sangat berperan penting ketika olahan tersebut dikonsumsi. Gizi secara umum itu dibagi menjadi tiga macam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah kelompok zat gizi penghasil energi, yaitu dari bahan makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi seperti singkong, bihun, jagung, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah zat atau kelompok gizi penghasil pembangun sel. Jadi gunanya adalah sebagai pembangun sel. Nah, dalam hal ini dilakukan oleh bahan pangan dengan kandungan protein tinggi seperti olahan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok gizi pengatur tubuh, yaitu dihasilkan oleh sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan untuk teknik mengolah bahan makanan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah panas basah atau moist head, dan yang kedua adalah dry head atau panas kering. Kita masuk ke yang moist head, yang panas basah. Nah, yang panas basah ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah boiling atau merebus, dimana kalau merebus ini misalkan kita merebus kacang misalkan. Nah, seperti itu. Berarti airnya, kalau merebus itu airnya adalah banyak. Jadi di air yang banyak yang dipanaskan dahulu, kemudian bahannya dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah poaching. Nah, di teknik poaching ini itu cairannya itu tidak banyak. Jadi sebatas bahan yang dimasak. Contohnya jika kita merebus telur. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik braising. Di mana teknik braising ini adalah teknik dengan cara merebus tetapi airnya itu sedikit. Contohnya misalkan kita memasak daging, kemudian memasak sayur. Nah, dalam hal ini misalkan seperti menumis. Nah, jadi airnya itu hanya sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik stewing atau menggulai. Nah, teknik ini biasanya dilakukan pada ketika kita masak opor dan gulai kambing. Nah, jadi airnya juga sedikit, kemudian apinya dengan api sedang. Selanjutnya adalah teknik steaming atau mengukus. Teknik mengukus kalian sudah tahu kan, yaitu teknik mengolah atau memasak makanan dengan memakai uap air yang mendidih. Contohnya misalkan roti, kalau kita memasak roti roti mangkok itu ya. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik simmering. Nah, teknik simmering ini adalah teknik dengan memasak dengan api kecil perlahan-lahan atau semacam pemberian saus. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik mengetim, yaitu dengan panci beda ukuran. Contohnya adalah ketika kita memasak nasi.
Untuk teknik dry head itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah deep frying, jadi menggoreng dengan minyak yang banyak. Seperti contohnya adalah menggoreng keripik, kerupuk. Kemudian yang kedua ada shallow frying atau minyak sedikit. Nah, ini contohnya adalah ketika kita menggoreng telur atau telur dadar. Kemudian yang ketiga adalah menumis, yaitu dengan menggoreng dengan sedikit minyak, kemudian nanti dikasih sedikit cairan, baru dimasukkan bahan-bahan seperti sayurannya. Kemudian yang keempat adalah memanggang. Memanggang ini contohnya adalah seperti pada proses membuat roti, jadi itu dipanggang. Kemudian ada lagi membakar, yaitu dilakukan pada teflon panas, ya. Jadi biasanya bahannya dikasih olesan minyak ataupun dikasih olesan margarin. Jadi ada 5 macam dari teknik dry head atau panas makanan tadi. Secara umum dapat kita ambil garis besarnya dalam proses pengolahan bahan makanan. Yang pertama adalah proses perencanaan, kemudian selanjutnya adalah proses pelaksanaan atau pembuatan, yang ketiga adalah penyajian dan pengemasan, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengolahan yang tadi, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan dalam proses pengolahan bahan makanan, sehingga hasil yang didapatkan pun nanti akan lebih berkualitas dan lebih baik. Terima kasih. Ini adalah sedikit materi dari saya selaku guru. Saya sampaikan materi tadi sedikit, kalian kerjakan kuisnya, dan selanjutnya ada tugas dari saya, yaitu membuat olahan atau makanan yang siap dikonsumsi atau makanan jadi dari 3 bahan tadi, yaitu serealia, kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Jadi kalian membuat masakan, nanti didokumentasikan dengan selfie wajah sama makanannya, ya. Ini nanti saya kirim ke WA saya, atau bisa nanti di share di kelas 8C, kelas online 8C bisa, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.